Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, kita kembali merenungkan firman Tuhan hari ini yang boleh kita dengar dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kisah bagaimana orang muda datang kepada Yesus dan ia bertanya kepada Yesus, kira-kira hal apa yang bisa dilakukan oleh orang muda itu, ya, supaya ia beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus mengatakan, "Menjuallah harta milikmu." Dan tentu ia merasa kecewa, merasa sedih, merasa cemas karena dia mempunyai harta yang banyak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, harta bukanlah sesuatu yang buruk dalam hidup manusia. Harta adalah pemberian Allah. Harta adalah kasih karunia Allah. Harta adalah rahmat dan berkat yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi berkat itu harus dijadikan sesuatu yang menjadi juga berkat bagi orang yang menggunakan dan juga bagi orang lain. Yesus hari ini melihat ada satu ketakutan, ada satu kepelitan, ada satu mungkin suatu kecemasan dalam diri orang itu. Karena apa? Ia terlalu menggantungkan dirinya pada harta benda dunia. Ia lupa bahwa sesungguhnya harta yang terkaya, harta yang terindah, harta yang berharga adalah Allah sendiri. Allah tidak pernah memiskinkan orang yang mengasihinya dengan penuh kasih. Maka kita mendengar dari bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus. Petrus memberikan kita suatu pemahaman bahwa kita tidak pernah melihat Allah. Tetapi ketika kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, atau dengan kata lain, kita hidup di dalam kasih, kita sesungguhnya sudah melihat Allah. Ini hal yang sangat luar biasa. Bahwa orang yang percaya kepada Allah, pada firman-Nya, dan ia bergembira, yang bersuka cita dalam mengasihi Allah dan sesama, maka ia telah melihat Allah. Sehingga dalam bacaan Injil hari ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya memberikan sesuatu berkat bagi orang-orang yang menderita, orang-orang susah, orang-orang miskin adalah cara Allah bagaimana
Allah membiarkan manusia untuk mengasihi sesama dengan titipan berkat, titipan harta dari Allah. Oleh karena kita harus menggunakan harta kita dengan baik. Harta bukan tujuan akhir hidup manusia. Tujuan akhir hidup manusia adalah surga. Maka Santo Petrus mengatakan, tujuan akhir dari iman kita adalah keselamatan jiwa. Percuma orang mempunyai banyak harta, tetapi ia tidak mencapai keselamatan jiwa. Percuma orang mempunyai banyak kekayaan, tetapi ia tidak berbagi, maka ia sesungguhnya miskin di hadapan Allah. Maka Yesus hari ini mengingatkan kita untuk memperkaya diri kita dengan rahmatnya, dengan berkatnya, dengan kebaikannya, dengan cintanya, dengan rasa kasih sayang Allah yang bisa kita wujudkan dalam hidup sesama kita, hidup di dunia ini. Karena tujuan hidup kita bukanlah dunia, tetapi surga. Maka memperbanyak investasi kebaikan kita di dunia ini supaya kita bisa mencapai tujuan akhir hidup kita, yaitu keselamatan jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini, memberkati hidup kita, memberkati seluruh kekayaan pekerjaan kita, dan segala yang kita miliki itu menjadi berkat bagi dunia dan bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.